Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Shalom. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Salah satunya suku Tionghoa, ya. Kepada om, tante, saudara yang merayakan tahun baru hari ini, saya mengucapkan selamat tahun baru. Gong Si Sinyen, Gong Si Facai. Semakin diberkati Tuhan, semakin memuliakan Tuhan, semakin cinta Tuhan. Katakan amin. Saya punya keponakan dan punya anak. Berarti cucu ponakan. Berarti saya sudah kakek ya, engkong. Enggak apa-apa, mudah dipanggil kukong ya, enggak apa-apa, karena memang kenyataannya begitu ya. Berapa waktu lalu saya pinjam sepeda motornya, saya tergerak melihat di bawah kursi, di bawah jok ya. Saya buka, loh, untung saya lihat ya, tutupnya tangki bensin itu terbuka dan tutupnya itu ada di sebelahnya gitu. Jadi kan bensin itu menguap, ya kan. Nah, lalu saya teriak. Jadi di asrama panti asuhan supaya semua terdengar. Ini kok sampai terbuka? Ya, intinya saya mengatakan, David, ini kok sampai terbuka? Kok lupa nutup? Nah, ini ya. Kok lupa nutup? Nah, siapa yang nggak pernah lupa? Oh, semua pernah lupa. Tapi saya fokus, kok lupa? Nah, cara bicaranya sepertinya saya nggak pernah lupa. Jadi saya menghakimi dia. Kok lupa? Ini kan menguap ini bensin, terbuang sia-sia. Terbuang sia-sia. Oke, saya tutup. Sehari 2 hari kemudian saya ngantar kakak saya belanja di gudang peralatan dapur di Karangpilang. Saya parkir, saya baca tulisan di dinding. Kehilangan kendaraan atau barang yang ada di parkiran bukan tanggung jawab kami. Oh iya, iya. Berarti saya tidak boleh lupa ya. Harus kunci ya. Oke. Setelah masuk, nah keluar. Loh, mana kunci sepeda motor ini? Loh. Nempel di sepeda motor. Perhatikan Bapak Ibu. Cucu ponakan saya lupa menutup tangki bensin. Bensin menguap. Lumayan kan, berapa ribu rupiah? 1 liter 10.000. Saya lupa mencabut kunci sepeda motor. Bukan bensin yang menguap, tapi sepeda motor bisa menguap. Nah, jadi sabar dulu. Pak Mudi, kok jelekan cucu ponakan sih? Tunggu dulu. Cerita terakhirnya yang penting. Saya lebih jelek daripada cucu ponakan. Lupa. Berkali-kali saya berkhotbah tentang mengampuni, mengasihi, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Beberapa hari lalu saya main-main dengan anak saya Belisia. Kalau saya main, waduh, dia naik, saya jadi kuda naik sampai di pundak, kepala diunyak-unyak. Saya ditendang, mainan dilempar sampai kena kepala. Waduh, lama-lama kebacot, berlebihan, cewek. Ya tapi enggak nemen-nemen ya, enggak sampai biru, enggak merah pun enggak. Langsung firman Tuhan di telinga, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Anak sendiri. Pak Nofli, khotbah gampang ya. Pas praktek ini. Lukas 6 ayat 42.
Lukas 6 ayat 42. Baca sama-sama. 2, 3. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat yang dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Maaf ya Bapak Ibu ya, ini Alkitab mengatakan hai orang munafik. Munafik itu seorang aktor yang pakai topeng. Sama-sama katakan topeng. Ya. Bukan yang asli, tapi topeng. Pemain drama. Pura-pura. Munafik. Kalimat lainnya, di gereja seperti malaikat, di luar gereja seperti, bukan saya yang ngomong ya. Puji Tuhan. Ya. Di luar kayak enggak apa-apa, sadar tapi bertobat ya. Daripada enggak tetapi enggak bertobat ya, lebih baik ngaku tapi bertobat. Bukan saudara. Saya. Kalau perhatikan baik-baik, kalau bicara di depan umum jangan menjelekkan orang lain. Jelekkan diri sendiri lebih baik, lebih aman. Munafik. Seperti benar sendiri. Kegiatannya, aktivitasnya setiap hari metani salahnya orang. Cari kesalahan orang. Kamu kok gini, kamu kok gitu, kamu kok gini, kamu kok gitu. Seharusnya gini, seharusnya begitu. Terus memperbaiki, bagus juga ya. Terus berusaha memperbaiki kesalahan orang lain. Atau niatnya bukan mau memperbaiki tapi cari kesalahan orang lain. Atau menghakimi. Berusaha, kalian semua salah, aku yang paling baik, aku yang paling benar. Maaf jemaat ya, biasanya orang yang demikian, dirinya sendiri sebenarnya lebih banyak salahnya. Biasanya. Orang yang suka menghakimi orang lain, biasanya dirinya sendiri lebih banyak salahnya. Perhatikan. Alkitab berkata, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jemaat, senang enggak dihakimi? Enggak senang kan? Makanya jangan menghakimi. Jemaat, senang enggak disalahkan? Dicari-cari kesalahannya, senang enggak? Enggak. Makanya jangan cari-cari kesalahan orang. Perhatikan, rahasia kebahagiaan hidup ini. Apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu terlebih dahulu kepada orang lain. Suka dipuji, pujilah orang lain. Suka diberkati, berkatilah orang lain. Suka diberi, berilah orang lain. Suka ditolong, tolonglah orang lain. Suka diampuni, sukalah mengampuni orang lain. Suka melihat orang lain tersenyum kepada kita, senyumlah kepada orang lain. Suka orang lain ramah sama kita, ramahlah kepada orang lain. Ingat, rahasia hidup para petani, tabur tuai. Tabur sedikit, nuai sedikit. Tabur banyak, nuai banyak. Tabur yang baik, tuai yang baik. Mau menuai yang baik, taburlah yang baik. Tapi bersyukur lebih daripada hukum tabur tuai. Kita punya Tuhan Yesus
yang menyediakan kita kehidupan yang penuh dengan anugerah, kasih karunia. Kadang-kadang kita belum tabur, Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk kita. Alkitab berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati. Mudah mengasihi, mudah mengampuni, mudah memberi, mudah memberkati. Murah hati. Tidak hitung-hitungan. Aku memberkati, aku menolong, aku memberi. Bukan karena mereka menolong, mereka memberkati, mereka memberi. Bukan karena aku suka memberi. Karena aku suka bermurah hati. Sama seperti Bapakmu yang murah hati. Jemaat, kita punya Bapak yang murah hati. Katakan amin. Kita anak-anak Bapak yang murah hati. Kalau kita sampai nggak murah hati, berarti Bapak kita siapa? Kalau kita anak-anaknya nggak niru Bapak, niru siapa? Nggak enak ya anak-anak dikatakan, gak kayak bapak ini kadang-kadang saya dengar itu. Modi gak seperti Pak James, gak seperti papanya. Satu sisi gak enak, satu sisi saya harus belajar sama seperti papa. Bapak lebih ingin anak-anaknya menjadi sama, bahkan lebih daripada bapak. Katakan amin. Firman Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jangan menunggu, jangan pasif. Kita harus aktif. Jangan menunggu orang lain berbuat apa dulu kepada kita, baru kita berbuat. Jangan. Perhatikan kunci rahasia tadi. Apa yang ingin kita dapatkan dari orang lain, kita berikan dulu kepada orang lain. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, berikan itu kepada orang lain terlebih dahulu. Cepat-cepatan, jangan menunggu, jangan hitung-hitungan. Kalau kita mau berbuat baik, kalau kita mau berbuat benar, kalau kita mau menabur, cepat-cepatan, jangan menunggu. Karena yang untung kita sendiri. Alkitab berkata, kalau kita tahu apa yang baik dan kita tidak melakukan, kita berdosa di hadapan Tuhan. Bukan sekedar mencuri, membunuh, berzina, merampok, tidak hormat orang tua, bukan cuma itu dosa. Tapi kita tahu bagaimana kita berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Kita tahu mengasihi, mengampuni baik, kita tidak mau melakukannya, kita berdosa. Kita tahu menolong, memberi itu baik, tapi kita tidak mau menolong, tidak mau memberi, kita berdosa. Alkitab berkata, orang yang taat firman Tuhan itu seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh, yang kuat. Tapi kalau tidak taat, tidak melakukan firman Tuhan, dia seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Semua orang yang mendirikan rumah di atas batu karang, di atas pasir, semua akan mengalami banjir, semua akan mengalami angin ribut, badai. Semua mengalami banjir, angin badai, angin ribut, tidak pandang bulu. Semua kena. Nah, cuma yang membedakan rumahnya roboh atau tidak adalah orang yang taat atau tidak taat. Orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang atau pasir. Kenapa orang Kristen ada yang kuat, ada yang tidak kuat? Kenapa orang Kristen rumahnya ada yang roboh, ada yang tidak? Jawabannya adalah, apakah dia taat atau tidak?
taat sama Tuhan, jemaat taat pada firman Tuhan, rumahnya jemaat kuat, tidak roboh. Saya pendeta tidak taat sama Tuhan, rumah saya roboh. Firman Tuhan tidak pandang bulu, yang melakukan kuat, yang tidak melakukan roboh. Pilihan di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan cuma jadi orang Kristen hari Minggu, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jangan cuma jadi malaikat di hari Minggu, jadilah seperti malaikat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jangan cuma jadi pendeta di mimbar hari Minggu, jadilah pendeta Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Di rumah, di jalan, dimanapun kita berada. Tuhan Maha tahu, Tuhan di mana-mana. Tuhan bukan cuma di gereja, bahkan Tuhan dalam hati kita. Seringkali jemaat Tuhan mendukakan Roh Kudus yang dalam hati kita. Tuhan tidak jauh, Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan dekat di hati kita, dalam hati kita. Kalau kita tidak taat, Roh Kudus menangis, Roh Kudus berduka. Berapa hari yang lalu, salah satu hamba Tuhan di Surabaya kehilangan putrinya yang umur 33 tahun. Kalau nggak salah sakit kanker. Sudah dibawa ke luar negeri, berobat ke luar negeri, tapi tetap Tuhan panggil. Bersyukur seorang papa yang kuat berkata kepada kami semua bahwa memang aku kehilangan anak, tapi anakku ini milik Tuhan. Kalau Tuhan panggil, ya enggak apa-apa. Tuhan, terima kasih sudah bersama anakku 33 tahun, sudah bersama putriku 33 tahun. Sekarang kau panggil, aku serahkan padamu. Oh, hebat. Enggak kecewa sama Tuhan. Tuhan katanya engkau penyembuh. Aku hamba Tuhan. Berdoa untuk orang lain sakit sembuh, anakku sendiri sakit tidak sembuh. Oh, tidak seperti itu. Wow. Hidup mati di tangan Tuhan, hidup dan mati memuliakan Tuhan. Katakan amin. Kita baca Filemon 1 ayat 11. Filemon 1 ayat 11. Filemon, ya, bukan Filipi. Filemon 1 ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Jemaat, pernah menemukan orang yang tidak berguna? Orang yang ganggu kita, ngalang-halangi kita, ngerepoti kita. Gara-gara kamu, gagal aku, terhalang jalanku, nggak maju-maju aku. Gara-gara kamu. Perhatikan baik-baik. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Jemaat, kalau ada orang yang tidak berguna dalam kehidupan kita, di sekitar kita, jangan buru-buru cepat menghakimi, cepat mengejek, mengolok, menghina, merendahkan.
lalu berpikir bahwa Tuhan salah menciptakan ini. Produk gagal ini. Enggak ada loh. Enggak ada ciptaan Tuhan yang gagal produk. Semua ciptaan Tuhan adalah spesial. Spesial. Khusus. Limit edition. Satu-satunya di dunia ini. Lihat Bapak Ibu, jemaat Tuhan, lihat kanan kiri, muka belakang. Enggak ada yang produk gagalnya Tuhan, enggak ada. Tuhan ciptakan satu-satunya. Khusus, spesial, tidak tergantikan oleh orang lain yang mengerti, katakan amin. Dari muda, tua, semuanya berguna bagi keluarga, berguna bagi nusa dan bangsa, berguna bagi gereja, berguna bagi pekerjaan Tuhan, berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Jemaat Tuhan, jangan mau dengar suara iblis. Kamu produk gagalnya Tuhan. Kamu hidupmu sia-sia, hidupmu tidak berguna, hidupmu hina. Jangan mau dengar, jemaat Tuhan. Tuhan ciptakan kita khusus, punya kehendak khusus dalam kehidupan kita, punya rencana khusus dalam kehidupan kita. Seharusnya kita berfungsi. Tuhan kasih talenta kita, karunia kita, kemampuan dalam kehidupan kita. Gunakan itu. Mungkin kita masih berkata, Tuhan, talentaku, kemampuanku kok cuma 1, kok cuma 2, kok cuma sedikit, gak seperti orang lain. Jemaat Tuhan, dengar baik-baik. Setia dengan perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Setia dengan sedikit, Tuhan akan tambah-tambahkan. Haleluya. Saya mengajak kita tunduk kepala sebentar. Tuhan tidak ingin keluarga kita hancur berantakan karena satu dengan yang lainnya terus melihat kekurangan, fokus kepada kekurangan, fokus kepada kesalahan. Suhu udara rumah kita semakin panas karena kehilangan kasih yang mula-mula. Penuh dengan amarah. Di rumah ribut, bertengkar, marah-marah. Anak-anak cucu kita ke sekolah, gurunya marah-marah. Kita ke gereja, pendetanya marah-marah lagi. Aduh, sumpek hidup ini ya. Suami marah-marah, istri ngomel-ngomel, anak nuntut ini nuntut itu, belum lagi mertua cerewet. Jemaat Tuhan, Tuhan ingin kita bukan fokus kepada kesalahan, kekurangan, kelemahan. Jemaat Tuhan, fokuslah kepada kekuatan seseorang, kelebihan seseorang. Masa sih orang itu jelek semua, pasti ada baiknya kan? Masa buruk semua, pasti ada bagusnya kan? Yang kuat menolong yang lemah, yang baik menolong yang kurang baik, yang lebih rohani menolong yang kurang rohani.
mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Oh Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Yang terakhir kita lihat Injil Matius 7. Matius 7 ayat 21 dan 22. Matius 7 ayat 21 22. Kita yang masih kesulitan untuk taat sama firman Tuhan. Tuhan berkata mengasihi, mendoakan, memberkati, jangan mengutuk. Tuhan sulit Tuhan, tidak bisa Tuhan, tidak mau Tuhan. Perhatikan ayat ini. Matius 7 ayat 21 dan 22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sama-sama katakan kehendak Bapakku. Pada hari terakhir, ayat 22. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Oh jemaat, bukan sembarang orang Kristen loh ini. Bisa bernubuat, bisa mengusir setan, dan apa? Mengadakan apa? Banyak mujizat. Mengadakan apa? Banyak mujizat. Wah, terkenal loh. Diundang sana sini loh. Bernubuat, tahu apa yang terjadi bulan depan, 6 bulan ke depan, tahun depan. Setan diusir, setan pergi keluar. Buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, sakit sembuh. Wah, diundang sana sini. Uang mengalir terus. Kaya, dihormati, terkenal. Tapi kalau enggak melakukan kehendak Bapa, apa kehendak Bapa? Ya percaya Tuhan Yesus Kristus. Percaya, mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau enggak taat itu kan cuma percaya di mulut ya. Kita harus percaya
di mulut dan perbuatan. Memang sulit mengasihi, mengampuni. Beberapa saya mendengar bahwa kita ini mengalami tekanan yang berat, ya, tuntutan banyak, gaji sedikit, berangkat pagi pulang malam, memenuhi kebutuhan banyak hal, mau keluar pekerjaan, mau kerja apa? Mau terus tetap bertahan bekerja, nggak kuat, stres, nangis, Tuhan nggak kuat. Jemaat, murid itu harus sama seperti gurunya. Perhatikan baik-baik. Guru Yesus pernah mengalami di Taman Getsemani. Bapa, kalau boleh penderitaan ini lalu daripadaku, sampai keringatnya mengeluarkan tetesan seperti darah. Penderitaan yang amat sangat, menderita jasmani dan rohani, menderita tubuh, jiwa dan roh. Kalau boleh penderitaan ini lalu daripadaku. Kalau boleh tidak mengalami penderitaan, aniaya, cambukan, diperlakukan semau-maunya, dipaku di atas kayu salib, dikasih mahkota duri, kalau boleh, tapi bukan kehendakku yang jadi kehendakmu, Bapa, yang terjadi. Jemaat Tuhan, ingat baik-baik, semua yang terjadi dalam kehidupan kita semua seizin Tuhan. Semua pasti mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang percaya. Tujuan Tuhan adalah kita punya karakter. Jemaat Tuhan, perhatikan baik-baik. Penderitaan itu membuat karakter kita bagus. Tujuan hidup kita sama seperti Kristus. Ku mau sepertimu, Yesus. Katakan amin. Tujuan hidup kita sama seperti Kristus. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan. Haleluya. Renungkan firman Tuhan. Hati-hati, jemaat Tuhan. Jangan mencela supaya kamu tidak dicela. Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan menghukum supaya kamu tidak dihukum. Bermurah hatilah seperti Bapamu. Berbelas kasihanlah. Jadilah pelayan bagi banyak orang. Banyak mengintrospeksi diri dengan jujur dan tulus. Minta ampun sama Tuhan. Ngaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan mau mengampuni kita dan Tuhan mau memulihkan kita, memberkati kita 2 kali lipat. Ada berkat di balik pertobatan. Jemaat Tuhan, bertobatlah setiap hari. Mau dibentuk, mau diproses oleh Tuhan. Jikalau kita tidak taat firman Tuhan, kita akan mengalami kerugian besar. Akan mengalami kerobohan rumah kita. Tuhan ingin kita kuat dalam menghadapi badai hidup ini dengan cara taati firman Tuhan. Berat, betul. Roh Kudus akan menolong kita, memberikan kita kekuatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masalah terbesar kami dosa, Tuhan sudah mengampuni kami. Engkau telah memberikan kami anugerah pengampunan. Ketakutan terbesar kami maut, Tuhan sudah bereskan, terbukti kubur kosong. Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami semua. Oh haleluya, kami mau seperti Tuhan Yesus, bermurah hati, penuh kasih, penuh pengampunan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita. Oh haleluya, kami berdoa bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi, Raja atas segala raja.
Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.